Jadi setelah ditinggal orang tua dan ditinggal istri, Mas Jaka ini lebih memilih hidup di sini sendiri. Iya. Di tengah hutan dan berada di tengah-tengah lembah ya, kalau lihat dari lokasi dari pihak mantan istri mungkin mendoktrin anak supaya benci gitu ya. Iya begitu. Saya nggak tahu salah saya seperti apa, apakah karena nggak punya ini ya. Mungkin menganggapnya Mas Jaka ini orang nggak punya, jadi dipandang sebelah mata gitu ya Mas Jaka. Atau mungkin dirasa kurang bertanggung jawab mungkin ya Pak ya. Padahal saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya Pak. Kalau untuk hewan buas sendiri ada? Ya ada Pak. Pertama kali waktu tinggal di sini ya, pertama kali saya sakit, demam 7 hari 7 malam, nggak bisa tidur. Ya, saking takutnya itu ya. Pernah nggak Mas dijumpai makhluk astral gitu di sini Mas? Ya, jangan ditanya lagi Pak. Di sini memang tempatnya. Tempatnya? Iya, 1 minggu ya. Itu memang jasad saya sakit, tapi arwah saya diajak kemana-mana Pak. Setelah situ Pak ya, situ ada kampung yang semuanya perempuan penghuni. Perkampungan yang dihuni Seluruh perempuan? wanita Pak, tapi memang nggak terlihat. Oke, di kesempatan hari ini kita akan menelusuri sesuatu yang mungkin ya jauh dari pikiran kita semua ya. Dan kali ini kita berada di sebuah pegunungan Anjas Moro. Dan di mana di sini itu kita mendengarkan sebuah informasi, dan menurut informasi itu ada seseorang yang tinggal di atas bukit. Dan itu yang membuat kita semua penasaran ingin mengunjungi tempat lokasi tersebut. Nah, seperti apakah nanti? Kalian bisa terus simak perjalanan kita yang penuh dengan tantangan seperti ini, dengan medan perjalanan yang seperti ini ya, yang sangat becek karena memang cuacanya terus hujan ya, diguyur hujan, daerah pegunungan juga ya. Nah, ini sulit sekali menjangkau dengan membawa motor yang kurang memadai. Seharusnya kita membawa trail ini ya. Nah, oke. Simak terus perjalanan kita harus menepi dan harus menaruh sepeda. Kita akan melanjutkan dengan jalan kaki. Perjalanan ini sangat luar biasa sekali, menantang adrenalin kita karena kanan kiri jurang. Oke ya, kita melanjutkan perjalanan yang sangat jauh ya. Dimulai kita berjalan membawa motor dan sampai kita ampun membawa motor. Di jalanan kita jongkir walik membawa motor. Di antara ban kecelep dan semua itu ya ngetrail apa wis pokoknya ya. Nah, kita mencoba menelusuri di pinggiran Sungai Kali Ondo, di mana Sungai Kali Ondo ini sungai yang merupakan menurut cerita masyarakat katanya dulu Sungai Kali Ondo berawal dari sebuah cerita di era zaman kolonial ya. Pada waktu itu ada sebuah jembatan yang warga sekitar itu disuruh membuat ya, itu asal muasal. Tapi kalau kita lihat Kali Ondo ini merupakan sungai yang terbentuk dari semburan lahar vulkanik pada jutaan tahun yang lalu. Karena sungai ini terbentuk mengalir di atas bebatuan ya. Batu ini batuan yang sangat keras juga ya. Oke, kita lanjut mengkos teman-teman, jadi nggak bisa ngomong nih. Wow. Asli kita sudah berada di atas gunung di sebuah pergunungan Anjas Moro, daerah Jombang ya. Dengan suasananya yang mulai mendung dan berkabut. Wow. Luar biasa sekali penelusuran kita hari ini.
Kelihatannya kita sudah dekat ya, sudah mau sampai ya. Kira-kira kok berani ya orang ini tinggal sendirian di hutan dan jauh sekali dari keramaian. Apakah ada sesuatu di balik sesuatu? Nanti kita akan lihat sendiri ya. Kita tanya, kenapa kok lebih memilih tinggal sendiri di hutan yang jauh dari pemukiman? Kok nggak takut gitu ya? Wow, ternyata ini sangat rimbun sekali ya. Kita juga ditemani dengan Mas Slamet ya, yang juga selaku warga sekitar yang memberitahu informasi tentang rumah ini yang berada di atas bukit, tinggal sendirian. Oke, luar biasa sekali. Sini sangat rimbun dengan suasana yang agak menyeramkan juga ya teman-teman. Wow, ngeri juga ini, asli ngeri. Wah, oke, bentar. Apa sudah dekat ini kira-kira? Kayaknya udah deket ya. Apakah memang medan perjalanan seperti ini ya? Seperti tempat yang nggak pernah dijamah orang ini ya. Wow, seperti ini teman-teman. Asli ini seperti tempat yang belum dijamah orang. Tetap hati-hati teman-teman. Wow, sangat rimbun. Wah. Wow. Serem. Asli serem ini. Asli serem, jalannya serem. Ini makin kita makin membuat kita semakin bertanya-tanya ya. Kok berani ya? Kacamata jatuh. Bentar. Kita cari dulu ya. Oke. Berarti sedangkan kita mau masuk aja medan perjalanan yang sangat ekstrim seperti ini ya. Dengan jalan yang sangat ngeri. Kalau kita lihat ya, ngeri sekali. Wow. Oke, perlahan-lahan kita akan sampai. Wow, nah kita sudah mulai di atas ya. Kita mulai sampai di atas. Mulai sampai ya. Aduh. Oh, ternyata sebelah sini sudah dibersihkan sama orangnya. Oh iya. Wow. Ternyata di atas seperti ini tempatnya sudah dibersihkan sama orangnya. Mungkin
untuk kegiatan sehariannya mungkin ya. Loh, itu kan, itu rumahnya di sana. Sampai ya, dan di sana tuh terlihat sebuah gubuk atau rumah ya. Kalau orang sini menamakan gubuk atau pondok. Biasanya orang di hutan seperti ini. Dan di situ terlihat ada perapian. Kita mendekat, kita bertamu. Nah itu beliaunya ada, Kang. Masih muda ya? Oh iya. Masih muda. Masih muda banget. Itu kelihatan ya masih muda. Kok kendel ya urip nang alas dewan hutan apa? Posisi orang Ya, gitu, nggak tua maksudnya. ya, Tapi jelas. orang laku. Jelas ini ada sebuah pertanyaan yang harus kita pertanyakan ya kan. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Misi Pak. Ini lebih layak Sini, Pak. kita panggil Mas. Bukan Pak lagi. Ya kan Mas ini Mas. belum tahu juga. Barangkali memang usianya. Iya. Aduh, Assalamualaikum. Ini tak panggil Mas ya? Panggil Mas masih muda banget loh. Saya pun dari mana? Ini dari Mojokerto ya. Mojokerto. Ini maaf mengganggu ya. Ini lagi berladang ya. Iya, habis selesai berladang. Jadi kita tadi wah nyasar-nyasar nggak karu-karuan Benar, mencari. Kita bisa mengganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita Tapi gubuknya seperti ini loh, Pak. Iya. ya nggak apa-apa. Kita Nggak yang penting bisa apa-apa. ketemu jenengan. Oke. Sambil duduk sini saja dulu nggak apa ya. Istirahat ini. Iya. Tadi kita bawa perbekalan juga di ini Iya. makan siang atau gimana? Kita bawa oleh-oleh dari Iya. kota ini ceritanya Ini ini. nanti barangkali bermanfaat ya. Nih, Ini ya bisa dimakan aja. Terima kasih, Pak ya. Oke, oke. Makan dulu. Masya Allah. itu pakai kompor kayak gitu ya. Iya. Bukan kompor. Tungku ya. Itu tungku. Sama air Masak itu ya. tadi. Ini Oh, masak air ya. Boleh dimakan dulu. Terima kasih, Pak. Belum makan ini bapaknya tadi. Ya, belum. Nah, jenengan tinggal di sini sendirian. Sendirian, Pak. Kalau boleh perkenalan nih, Mas saya panggil Mas ya. Iya, Mas siapa ini? ya. Panggil aja Jaka. Mas Jaka gitu ya. Jadi Mas Jaka ini tinggal di hutan ini sendirian, Mas. Sendirian, Pak. Sudah berapa lama jenengan hidup di hutan ini? Ya, kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun, 10 Mas. tahun. Hidup di hutan seperti ini Di sendirian. hutan. Orang tua, Mas? Ya, semenjak ditinggal orang tua saya tinggal di sini sendiri. Oh, jadi kedua orang tuanya Mas Jaka ini sudah nggak ada. Istri juga nggak Oh, ada. sempat menikah. Sempat, Mas. Terus istrinya? Ya, dibawa kabur orang. Oh, dibawa kabur orang. Belum cerai ya, tapi ditinggal gitu ya jenengan. Ya? Iya, Belum punya anak, Mas. udah, Mas. Sudah punya anak. Anaknya ikut istri. Ikut istri. Jadi setelah ditinggal orang tua dan ditinggal istri, Mas Jaka ini lebih memilih hidup di sini sendiri. Iya, Jauh loh Mas dari perkampungan ini. jauh. Saya belanja aja 1 bulan sekali. Turun ke kampung ya, Jalan Mas, ya? kaki. 1 bulan sekali. Iya. Masya Allah. Sekarang Mas Jaka ini umur berapa? 35. 35 tahun ya. Masih muda banget loh ya. Tapi nyali untuk hidup seperti ini tuh tidak semua orang bisa menjalani gitu loh. Ya kan? Mas Jaka bisa dibilang ini tengah-tengah hutan karena akses ke sini tuh waduh sangat luar biasa sekali tadi ya. Ekstrim. Perjalanan seperti itu ya. Ampun, hampir nyerah kan kita tadi ya. Hampir nyerah. Tapi alhamdulillah bisa ketemu Mas Jaka di sini. Jarang yang berani, Mas, ke sini orang-orang itu. Jarang yang berani ya, Mas. Kok bisa ya? Kalian-kalian ini datang ke sini ya? Karena penasaran saja kita mendapat informasi dari Mas Slamet. Katanya ada orang yang tinggal di pucuk gunung ya, di lereng gunung Anjasmara ini ya. Anjasmara. Nah, kita penasaran ya. Akhirnya kita ikuti Mas Slamet walaupun seperti itu tadi jalannya nyampe juga gitu loh Mas Jaka. Ya, Mas Jaka ini kan jenengan di sini kan saya lihat sambil berkebun ya, bercocok tanam ya. Ini yang jenengan tanam itu apa Mas Jaka? Ya, umbi-umbian, talas. Ada jagung juga kayaknya ya. Ya, ada. Itu kalau panen bawanya kemana Mas Jaka? Ya jauh ke desa, saya pikul. Jalan kaki, Bang. Sampai pikul usung sendiri? Iya, jalan kaki. Nggak punya motor Masya juga. Motor nggak ada Mas? Nggak ada. Jauh Jauh. motor? Ke sini, Bang. Itu mikul ya panennya ya? Iya, mikul. Dibawa ke biasa. desa.
Sehari bisa berkali-kali balik ya Mas Jaka? berkali-kali balik. Seperti ini. Dan untuk makan sehari-hari itu jenengan belanja ya itu tadi turun 1 bulan sekali. Iya, 1 bulan sekali. Ya otomatis tengah hutan ini nggak ada listrik ya Mas. Nggak ada. Kalau malam pakai apa jenengan? Pakai Ya, api pakai unggun. oblek. Oblek. Iya. Oh, kalau masaknya Mas itu Itu kayu bakar itu sederhana itu. pakai tungku itu. Iya. Nggak ada LPG, nggak ada. Ya nggak ada ya di tengah hutan gini ya. Lebih alami itu masak pakai kayu bakar gitu ya Mas ya. Terus kalau mandi? Ya di sungai itu. Oh di bawah itu sungai. ada sungai ya. Di situ juga ada air terjun. Air terjun. Bening di sini. Jadi di sini untuk kebutuhan minum, mandi tercukupi ya Mas. Iya, tercukupi. Makanya seadanya kadang ambil ubi, Hmm, tela gitu. itu. Tapi nasi tetap kan? Iya, Nasi tetap ya. Yang jelas di sini jenengan nanam sendiri kayak seperti ketela gitu ada ya. Iya. Pernah nggak waktu sakit gitu ya, Mm-mm. rasa sakit atau apa, terus nggak ada obat, terus mau beli obat, terus gimana? Pernah nggak kira-kira? Ya pernah. Kalau sakit gitu siapa yang ngerawat Mas? Ya nggak ada, ya dibuat istirahat aja udah cukup. Oh cukup Besoknya dengan istirahat. Istirahat sembuh gitu ya. Iya. Tapi pernah ya Mas sakit ya? Pernah, Mas. Oke Mas Jaka, jadi selama bertahun-tahun ya tinggal di hutan ini, Iya. pernah nggak ada rasa kangen dengan anak jenengan gitu? Ya pernah, Pak. Hmm. Dulu ya waktu terakhir berpisah. Pisah lama terus 2 tahun kangen. Hmm. Saya mencoba untuk menengok anak saya ya. Iya. Dan ternyata saya ketemu anak saya takut, Pak. Seperti kayak melihat apa gitu ya, kayak tidak mengenali bapaknya gitu loh. Seakan-akan anak saya itu sudah didoktrin oleh ibunya. Ya mungkin inilah nasib orang seperti saya, Pak, yang nggak punya itu ya. Terus akhirnya saya pergi, Pak, mau ngancene kangen sama anaknya kok. Hmm. Dan ternyata anaknya nggak mau ketemu, ya udah. Jadi ketika jenengan sempat nyambangi anak gitu ya, Iya. itu anaknya Mas Jaka ini ketakutan gitu ya. Iya, ketakutan. Seperti ada rasa trauma yang oleh Mas Jaka ini menganggap bahwa itu dari pihak mantan istri mungkin mendoktrin anak supaya benci gitu Iya, ya. begitu. Saya nggak tahu salah saya seperti apa. Apakah karena nggak punya ini ya? Mungkin menganggapnya Mas Jaka ini orang nggak punya, jadi dipandang sebelah mata gitu ya Mas Jaka. Atau Ya? mungkin dirasa kurang bertanggung jawab mungkin ya, Pak ya. Padahal saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya, Pak. Itu dari keluarga mampu mungkin istrinya ya dulu ya. Iya, Pak, mampu. Orang Malang sana, Pak. Oh, istrinya asli orang Iya, Malang. seberang gunung sini, Pak. Oh, deket sini ya. Maksudnya nyebrang ya. Iya, nyebrang gunung. Di balik gunung sana itu ya. Iya, Jadi setelah itu nggak pernah lagi ketemu anaknya Mas. nggak pernah ketemu lagi, Pak. Terus Tapi, saya lebih memilih untuk sendiri di sini, Pak. Iya. Saudara kandung nggak punya ya? Nggak punya. Hidup sebatang kara gitu ya. Kadang-kadang. Dengan hidup sebatang kara, orang tua juga sudah nggak ada. Ini ladang ini punya sampean sendiri. Iya, peninggalan orang tua, Pak. Oh, meneruskan gitu ya. Iya, Jadi peninggalan orang tua almarhum. Sekarang yang meneruskan jenengan. iya. Oke Mas Jaka, ini kan di tengah hutan dan berada di tengah-tengah lembah ya kalau lihat dari lokasi tempat tinggal sampean ini. Kalau untuk hewan buas sendiri ada? Ya ada. Pertama Masih kali banyak waktu tinggal di sini ya, Hmm. pertama kali saya sakit, Mas. Demam 7 hari 7 malam, Mm-mm. nggak bisa tidur. Ya saking takutnya itu ya. Mm-mm. Mungkin karena pindah ke tempat awal kan harus beradaptasi dulu ya, Mm-mm. sama lingkungannya ya. Mm-mm. Kayak seakan-akan itu kayak ada yang menghantui gitu loh, Mas. Sempat tidak bisa tidur selama Iya, 7 hari sakit ya. Akhirnya Saking lambat laun takutnya itu. terbiasa. Ya, sampai sekarang terbiasa akhirnya. Sudah terbiasa ya karena sudah berpuluh-puluh tahun. Iya. Kalau tidurnya di sebelah mana Mas? Di sini di dalam Oh itu ya, itu kamar ya? kamar itu. Oh saya pikir apa itu, ternyata itu ruangan untuk tidur. Ya kadang kalau kecapean ya tidur di depan sini, moro tidur gitu aja. Terus proses buatnya ini buat sendiri ya? Buat sendiri Bisa ternyata ya? bisa. Mm-mm. Gitu. 1 minggu ini. Berarti proses ini belum jadi, panjenengan ini sakit. Iya. Tidur di bawah sini, buat ini dulu. Terus baru atasnya. Mm-mm. Terus selama 7 hari sakit itu apa yang Anda rasakan? Ya seperti kayak tidur di alam lain gitu loh. Pak.
mungkin rasa kesepian atau gimana Ya, kan katanya mungkin. belum Ya, pernah ya. Tadi. adaptasi Mungkin gitu. dulu. Adaptasi dulu. Kayak serasa nggak hidup gitu. Hidup tapi terasa mati gitu ya. Ya betul. Mas Jaka, jadi Mas Jaka itu ya nggak mungkin kan lahir di sini kan. Mas Jaka itu aslinya dulu tinggal di sebelah mana? Ya 5 kilo dari bawah sini, Pak. Kampung terdekat dari sini, Ya. kurang lebih 5 kilo. Oh, yang kita lewati tadi ya berarti Tapi ya. sudah nggak ada, Pak. Kenapa? Sudah disita bank. Oh, jadi rumah tinggalan orang tua itu disita bank. Iya, setelah orang tua meninggal Mm-mm. itu disita. Setelah orang tua meninggal, rumahnya disita bank. Iya. Terus istri masih. Ya itu awal mula perkaranya, Mas. Setelah disita bank mungkin ya istri saya itu malu ya. Mm-mm. Terus akhirnya meninggalkan saya. Itulah awal mula kehancuran rumah tangga saya, Pak. Jadi sebab musababnya itu karena mungkin istri itu malu karena rumahnya disita bank Iya. sehingga pergi. Ya mungkin bukan salah dia juga, Pak. Salah saya sendiri mungkin. Ya nggak bisa seperti itu sih. Namanya sudah takdir ya, Iya. nasib. Ya siapa sih mau yang menerima keadaan seperti ini? Siapa yang mau bernasib seperti sampean ini? Tapi ya dikembalikan lagi tergantung orangnya. Jadi kan mampu menjalani hidup seperti ini dan tidak semua orang yang bisa menjalani kehidupan seperti ini loh Mas. Apalagi masih muda loh. Sampean masih 30 berapa tahun tadi? 35 35. tahun loh. Dengan hidup di sini itu sangat luar biasa sekali. Dan orang tua ya seperti saya mungkin nggak bakalan sanggup hidup sendiri seperti ini gitu. Hanya orang-orang pilihan gitu ya. Seperti jenengan kan orang yang sudah ya semua itu karena terpaksa. Tapi jadi bisa gitu ya. Ya awal mula memang saya terpaksa tinggal di sini. Di lereng pegunungan Anjasmoro yang di sana lagi dekat dengan lereng Gunung Arjuno. Selama puluhan tahun Mas Jaka ini tinggal di sini. Pernah nggak Mas dijumpai makhluk astral gitu di sini Mas? Ya jangan ditanya lagi, Pak. Mm-mm. Di sini memang tempatnya. Tempatnya. Iya. Maksudnya seperti apa? Ingat nggak pas waktu saya sakit cerita tadi Mm-mm. 1 minggu ya? Iya. Itu memang jasad saya sakit, tapi arwah saya diajak kemana-mana, Pak. Nah sebelah situ, Pak ya. Mm. Di situ ada kampung yang semuanya perempuan penghuninya, Pak. Perkampungan yang dihuni Seluruh perempuan. wanita, Pak. Tapi memang nggak terlihat, ya. Di kasat mata, Iya. di mata telanjang Ya betul. itu nggak terlihat. Tapi seolah-olah jenengan itu mengalami kejadian bahwa ada wanita-wanita cantik ya orangnya. Iya, Cantik-cantik. cantik-cantik. Itu kondisi saya pas sakit itu loh, Pak. 1 minggu, ya itu. Diajak berkeliling ke alam jin. Iya. Di sana ada, Mm. di sana juga ada. Di sini full pokoknya, Pak. Jadi perkampungan jin ya, Iya. yang isinya wanita cantik gitu. Wanita cantik semua, Pak. Pantesan sampean kok kerasan di sini Mas. Iya. Ya kan? Betul, Pak. Logikanya loh. Berarti ini Mas Jaka ini betah tinggal di sini ya? Bukan alam nyata loh, Pak. Atau jangan-jangan sampean menikah sama jin ini? Ya, Ya kita nggak tahu ya. Privasi sampean lah, nggak usah disampaikan lah. iya. Nah, kalau kita paksa nanti sampean mengucapkan itu dengan keterpaksaan, kita juga nggak enak. Ya itu saya privasi tinggal sampean. sendiri kok. Tapi saya ini merasa bahwa Mas Jaka ini punya istri jin cantik ini. Pak. Bisa aja, Pak. Kalau Ya kan? perlu jujur-jujuran mungkin barangkali pernah ditawarin oleh Ah. jin atau Pernah? Nggak apa-apa, kita Ya. agak maksa. Pernah Ya, ya? pernah sih. Pernah? Dikasih imbalan sebuah mahkota itu ya. Tahta Oh, dan juga gitu. kekayaan. Kalau mau jadi suaminya. Jadi pernah ditawari untuk menikah Ya. dengan bangsa jin, Iya, pernah. ditawari mahkota. Itu suatu kalau boleh kita simpulkan, mahkota itu kan pelambang dari suatu kebesaran. Iya. Mungkin ya, karena di sana itu penghuninya wanita semua. Sama ini akan dijadikan raja di alam sana, mungkin ya. Ataukah mungkin sekarang sudah jadi raja? Iya. Nah, ini Bisa ya. jadi begitu. Karena laki-laki sendiri mungkin, Pak. Ya kan, karena penghuni dari perkampungan sana itu, gaib Iya. itu kata sampean perempuan semua. Perempuan gitu ya. semua, Pak. Berarti selama jenengan sakit itu yang merawat mereka loh ya Mas? Iya. Oh gitu. Nah ini luar biasa ini. Kalau boleh ini kita dikenalin dong satu gitu ya. Nggak bisa loh, Pak. Itu kan bukan nyata. Harus menjalani seperti sampean ya. Ya, mungkin Baru bisa gitu. ya. Ampun deh. Masa disuruh sakit dulu. Ampun. Oke Mas Jaka, mungkin ini untuk yang terakhir yang ingin kita tanyakan. Iya.
sebagai manusia normal ya, manusia hidup di dunia itu tentunya, apalagi sampean masih muda, ada nggak keinginan untuk misalnya kembali rujuk dengan istri atau hidup selayaknya manusia biasa, hidup bermasyarakat bersama warga yang lainnya gitu, Mas? Ya, kalau rasa pingin ya ada. Tapi kayaknya udah nggak mungkin. Kenapa? Karena saya dengar-dengar ya, istri saya tuh sudah menikah lagi, Pak. Oh gitu. Ya, sudah menikah lagi. Dan nggak mungkin lah. Dan saya akan terus hidup di sini, Pak. Sampai mati memilih pun tinggal saya di akan sini. Memilih di sini terus. Ya sendiri. Hmm? Nggak menikah mungkin, Pak? Nggak Sini punya aja. keinginan untuk menikah? Enggak. Ataukah jangan-jangan loh ya ini ya, kita seuzon lagi, ngomong ada orangnya kan nggak apa-apa, nek ngerasani dosa. Jangan-jangan sampean ini sudah menikah dengan bangsa peri ini. Ya kan? Ya oke lah, kita nggak maksa, itu privasi sampean. Jadi ya mungkin yang terakhir kali dari kami sudah terima kasih sudah diterima datang ke sini. Panjenengan sudah berkenan meluangkan waktu. Tadi sibuk apa mencangkul ya? Iya, baru selesai kok. Iya. Ini santai kok. Santai ya. Dan kedatangan kami sedikit ya oleh-oleh walaupun tidak berharga. Iya, Dan terima kasih nanti banyak. mungkin mentahannya juga ada dari kami ya walaupun nggak banyak, sebagai apa ya, bentuk persaudaraan ya. Barangkali nanti kita akan kesini lagi, dipersilakan gitu ya, Iya, Mas Jaka ya. monggo. Boleh ya? Ya boleh. Ya untuk kedepannya mungkin kita penasaran, ingin satu kita sambung seduluran, biar apa ya, kita sering sambangin jenengan juga penasaran juga ini kedepannya seperti apa sih pengalaman sampean nanti kedepannya, terus perkembangannya seperti apa, terus menikah sama jin itu punya anak berapa kan gitu ya. Oke, Mas Jaka, terima kasih atas waktunya. Semoga panjenengan di sini sehat ya, diberi keselamatan, tidak ada halangan apapun. Jadi saya salut sama jenengan, seorang pemuda yang masih muda banget, yang nekat, ini saya bilang nekat, tinggal di tengah hutan ini sendiri. Walaupun temannya di belakang saya juga nggak tahu banyak ya. Matur suwun waktunya untuk tahan kali ini teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun